Membongkar pemicu stres terbesar anak zaman sekarang. Pernah gak lo ngerasa dada lo langsung sesak dan mendadak bad mood seharian cuma karena denger satu kalimat ini? Coba kamu lihat anak tetangga sebelah, nilainya bagus, rajin, gak kayak kamu? Atau lo ngerasa muak banget pas tahu isi HP atau diary lo diintip diam-diam sama orang tua lo sendiri? Kalau di video sebelumnya kita udah bahas hal-hal menyenangkan yang bikin kita betah di sekolah, hari ini kita harus berani melihat sisi sebaliknya. Sisi gelapnya. Apa saja hal yang paling dibenci, memicu trauma, atau jadi sumber stres terbesar bagi anak usia sekolah dari umur 6 sampai 18 tahun? Seringkali, orang dewasa menganggap kalau stresnya anak muda itu cuma sekadar baperan, kurang ibadah, atau drama remaja biasa. Padahal, riset di bidang psikologi perkembangan dan kesehatan mental remaja menemukan hal yang mengejutkan. Apa yang lo benci itu valid, dan ada penjelasan ilmiahnya, bahkan ada yang efeknya ke otak sama persis kayak rasa sakit fisik. Hari ini kita bakal bongkar 5 pemicu stres terbesar anak usia sekolah berdasarkan riset neuroscience dan psikologi. Siapin mental lo, karena pembahasan kali ini bakal relate banget sama isi hati lo yang terpendam. Let's pick up the truth. 3 sumbu utama pemicu stres anak muda. Sebelum kita masuk ke daftarnya, secara garis besar psikologi perkembangan menemukan kalau semua hal yang dibenci sama anak usia sekolah itu pasti berakar pada 3 sumbu utama. Ancaman terhadap harga diri, self-esteem, hilangnya kebebasan, dan tekanan lingkungan yang tidak konsisten. Ingat, di rentang usia 6-18 tahun, mental kita itu lagi ngebentuk fondasi identitas diri. Fondasi ini masih sangat rapuh. Ketika ada hal dari luar yang merusak fondasi ini, tubuh kita bakal otomatis ngirim sinyal penolakan berupa rasa benci atau stres tingkat tinggi. Para peneliti kesehatan mental sekolah menegaskan, kalau pemicu stres ini dibiarin terus-menerus tanpa dipahami oleh orang dewasa, efeknya bisa fatal buat masa depan anak. Nah, mari kita bedah 5 faktor utamanya satu persatu berdasarkan data ilmiah terbaru. Pertama, dibanding-bandingkan dipermalukan, social comparison and shaming. Kita mulai dari hal nomor 1 yang paling dibenci oleh hampir 100% anak di dunia, dibanding-bandingkan dan dipermalukan, social comparison and shaming. Kenapa sih rasanya sakit banget pas orang tua membandingkan lo sama kakak lo, adik lo, atau anak temennya yang kelihatan lebih sukses? Alasan ilmiahnya sangat mendalam, guys. Neuroscience menemukan bahwa proses dibanding-bandingkan yang berujung pada rasa malu, shaming, itu mengaktifkan area otak yang sama persis dengan saat tubuh lo mengalami luka atau rasa sakit fisik. Istilah ilmiahnya adalah social pain. Jadi, pas lo dibanding-bandingkan, otak lo meresponsnya sama kayak pas lo lagi dipukul atau jatuh dari motor. Sakitnya nyata, bukan fiksi. Riset dari Crookes dan timnya tahun 2018 dalam jurnal School Mental Health membuktikan kalau social comparison yang dilakuin sama figur otoritas, kayak orang tua atau guru, itu adalah pemicu utama rusaknya motivasi belajar anak. Alih-alih bikin anak termotivasi, tindakan ini justru memicu kecemasan akut, penurunan rasa percaya diri, dan memicu kebencian emosional yang mendalam, resentment, antara anak dan orang dewasa. Singkatnya, dibanding-bandingkan itu meremukkan harga diri. Kedua, kehilangan privasi, otonomi, overparenting, helikopter parenting. Hal kedua yang paling bikin anak sekolah merasa terkekang dan muak, kehilangan privasi dan otonomi akibat gaya asuh overparenting atau helikopter parenting. Pernah gak lo ngerasa diatur sampai ke level terkecil dalam hidup lo? Pakaian lo didebat, hobi lo dilarang, temen lo dipilih-pilih secara sepihak, sampai chat pribadi lo dikepoin tanpa izin. Gaya asuh di mana orang tua bertindak kayak helikopter yang terus berputar-putar di atas kepala anak, memata-matai, dan mendikte setiap detail kehidupan anak,
disebut helikopter parenting. Sebuah penelitian terkenal oleh Schifrin dan timnya pada tahun 2014 nemuin fakta medis yang ngeri banget. Gaya asuh kayak gini berkorelasi kuat dengan tingginya tingkat depresi, kecemasan akut, dan ketidakpuasan hidup pada anak usia sekolah. Secara psikologi perkembangan, anak itu butuh ruang privat secara bertahap untuk belajar mandiri dan mengambil keputusan sendiri, autonomi. Ketika ruang pribadi ini diinvasi tanpa izin, anak bakal ngerasa mereka gak dipercaya, dianggap gak mampu, dan gak dihargai sebagai individu. Perasaan, dikontrol, inilah yang paling dibenci dan bikin anak pengen berontak. Ketiga, tekanan akademik yang monoton, kurang tidur, sleep deprivation. Pemicu stres fisik dan mental ketiga yang paling menyiksa. Tekanan akademik yang monoton dan kurang tidur kronis, sleep deprivation. Bangun jam 5 subuh, buru-buru berangkat biar gak telat, nyampe sekolah disuruh duduk diam dengerin ceramah satu arah sampai sore, pulang-pulang masih ditumpuk sama PR yang gak realistis jumlahnya. Rutinitas ini secara biologis bertentangan sama tubuh remaja, guys. Laporan resmi dari American Academy of Pediatrics tahun 2014 membahas hal ini secara serius. Secara biologis, saat anak memasuki usia remaja, ritme sirkadian atau jam biologis di otak mereka itu bergeser secara alami. Remaja itu secara alami baru ngerasa ngantuk saat larut malam. Jadi, memaksa mereka bangun terlalu pagi demi jadwal masuk sekolah yang kepagian itu menciptakan fenomena chronic sleep deprivation atau kekurangan tidur kronis. Kurang tidur ini bikin emosi anak jadi labil, gampang marah, dan benci sama lingkungan sekolahnya. Ditambah lagi, studi dari Galway tahun 2013 membuktikan kalau beban PR yang berlebihan itu dinilai sama anak-anak sebagai sesuatu yang membosankan, gak berguna, dan merusak hak mereka buat punya waktu luang bersama keluarga atau sekadar beristirahat. Kita lelah fisik dan capek otak. Keempat, pengucilan sosial, kepalsuan pertemanan, peer rejection, fake friends. Poin keempat, yang menjadi mimpi buruk terbesar di lingkungan sosial sekolah, pengucilan sosial dan kepalsuan pertemanan, peer rejection, and fake friends. Seperti yang kita tahu, di usia sekolah, penerimaan dari kelompok teman sebaya itu rasanya kayak segalanya. Menjadi korban gosip, relational aggression, dikhianati sama orang yang kita anggap sahabat, atau dikucilkan dari pergaulan, misalnya sengaja gak diajak nongkrong atau di-kick dari grup chat, itu rasanya sakit banget. Seorang pakar psikologi bernama K.I.P. Williams pada tahun 2007 melakukan studi mendalam tentang ostracis alias tindakan pengucilan. Hasil risetnya menunjukkan bahwa dikucilkan oleh lingkungan sosial pada usia muda menghasilkan dampak psikologis negatif yang sangat merusak. Anak-anak yang dikucilkan melaporkan bahwa pengalaman itu adalah hal yang paling menyakitkan, paling traumatis, dan paling mereka benci sepanjang masa sekolah mereka. Mengapa? Karena pengucilan sosial menghancurkan kebutuhan dasar manusia untuk merasa aman dan terikat dengan sesamanya. Ini bikin lo merasa transparan dan gak berharga. Kelima, ketidakpastian, ketidakadilan aturan, inkonsistensi, hipokrisi. Dan faktor kelima yang memicu rasa frustrasi terdalam, ketidakpastian dan ketidakadilan aturan, inkonsistensi. Anak-anak itu paling benci sama aturan yang berubah-ubah, gak konsisten, atau diterapkan secara sepihak tanpa penjelasan logis yang masuk akal. Contohnya, guru yang ngasih hukuman berat cuma karena dia lagi bad mood hari itu, atau aturan sekolah yang terasa kuno dan mengada-ada, kayak merazia barang bawaan yang sebenarnya sama sekali gak mengganggu proses belajar di kelas. Secara biologis, otak anak muda itu membutuhkan struktur dan rasa keadilan untuk merasa aman di suatu lingkungan. Riset oleh Newbeway dalam bukunya tentang psikologi remaja menemukan kalau anak usia sekolah itu sangat menghargai yang namanya authenticity, keaslian, dan keadilan. Anak-anak paling benci sama hipokrasi,
yaitu ketika orang dewasa atau guru membuat aturan ketat buat anak-anak, tapi mereka sendiri melanggar aturan itu dengan santai tanpa rasa bersalah. Ketidakadilan inilah yang bikin anak-anak kehilangan rasa hormat, respect, terhadap figur otoritas dan sistem aturan tersebut. Hargai suara anak muda. Guys, dari semua data ilmiah yang kita bahas hari ini, kita bisa dapat satu kesimpulan penting. Hal-hal yang paling dibenci sama anak usia sekolah itu bukan karena mereka cengeng atau malas, tapi karena hal-hal tersebut meremehkan harga diri mereka sebagai manusia, merampas kebebasan mereka secara tidak adil, dan mengancam posisi sosial mereka di antara teman sebaya. Anak muda bukan sebuah objek aturan yang bisa ditekan terus-menerus tanpa memikirkan kesehatan mentalnya. Kita adalah individu utuh yang butuh didengar, butuh dipercaya, dan butuh dihargai proses tumbuh kembangnya. Buat lo semua yang nonton video ini, yuk kita keluarin unek-unek secara sehat. Tulis di kolom komentar di bawah, pemicu stres atau hal apa yang paling lo benci selama lo jadi anak sekolah? Apakah karena sering dibanding-bandingkan, aturan sekolah yang gak adil, atau karena kurang tidur? Tulis di bawah, mari kita saling menguatkan. Nah, berbicara tentang stres, emosi, dan kemarahan, pernah gak lo ngerasa kalau emosi lo itu kadang suka meledak-ledak sendiri? Bentar-bentar ngerasa sedih banget, terus tiba-tiba bisa marah banget tanpa alasan yang jelas? Klik video yang muncul di layar lo sekarang buat langsung nonton pembahasan psikologi yang seru itu. Jangan lupa klik like kalau video ini mewakili isi hati lo, dan klik subscribe biar lo gak ketinggalan pembahasan edukatif penting lainnya. Gue pamit, jaga kesehatan mental lo, dan sampai jumpa di video berikutnya.